سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah sekian purnama sudah tidak dipertemukan oleh Allah, akhirnya malam hari ini dipertemukan kembali. Kebahagiaan yang besar, rasa syukur yang hebat, yang tak terkira, yang wajib kita syukurkan kepada Allah di malam hari ini. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau ditanyakan kepada yang hadir pada kesempatan malam hari ini, nikmat apa yang besar yang Allah berikan pada kita saat sekarang? Nikmat apa? Namun mikna tiasa. Oke. Bios kaditu, ngiringan kaditu, aman lah ya. Kalau ditanyakan kira-kira nikmat apa yang Allah berikan yang besar pada kita malam hari ini? Yang pertama, nikmat sehat. Satu, nikmat sehat. Noni, nikmat sempat, iman. Apalagi? Waktu luang sempat ya. Waktu luang. Apalagi? Nikmat naon deui dipastikan ku Allah? Kalau kemudian sehat, pertanyaannya apakah setiap waktu sehat? Tidak. Sekarang sehat? Sehat. Besok lusa? Insya Allah. Insya Allah yakin atau wallahu a'lam? Sekarang sempat, besok lusa sempat? Mungkin sempat, mungkin tidak. Sekarang ada nikmat keimanan? Ada? Ada. Naik turun? Lagi naik. Seseringnya? Turun. Dan ada nikmat yang kemudian yang tadi disebutkan. Terkadang kita lupa bahwa ada nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat ini sebetulnya sepanjang kita hidup Allah berikan pada kita. Nikmat bernafas. Kalau sehat mungkin diberhentikan sejenak. Sekarang sehat, besok tidak. Sekarang sehat, besok tidak. Kalau sempat waktu juga sama. Ayeuna rine enjing henteu rine. Ayeuna naik imana enjing pageto turun. Tapi kalau nafas ini kira-kira dijedakah sebentar sama Allah? Coba kalau kemudian di break, dijeda 5 menit saja, ada yang sanggup menahannya? Tidak. Nah sekarang kita akan coba menikmati nikmat nafas itu dengan nafas yang terbaik. Ada yang pernah mencoba bagaimana cara mengatur nafas? Ada yang pernah mencoba? Mengatur nafas itu penting. Ternyata ketika pikiran kita tidak terkontrol, maka biasanya nafasnya juga sama, menjadi tidak karuan. Dan ke hati menjadi tidak nyaman. Lamun nuju di udag anjing, perasaannya senang atau khawatir? Khawatir. Nafasnya bagaimana? Kalau kata ibu-ibu, menghegag itu teh. Tahu menghegag? Ya, terengah-engah nafasnya teh. Nikmat nafas ini nikmat yang kemudian besar yang Allah berikan pada kita. Maka tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nikmat, nikmat. Hadirkan kalimat alhamdulillah dalam tarikan nafasnya itu. Alhamdulillah. Bukan begitu. Cukup dalam hati kita hadirkan kalimat alhamdulillah, terima kasih ya Allah
sudah ngasih nikmat yang luar biasa besar kepada kita di malam hari ini, nikmat bernafas. Nah, di malam hari ini kita akan mencoba mengukur kebahagiaan. Di kertas ada kalimat pertanyaan, 2 pertanyaan ya. Yang pertama, saya akan merasa bahagia jika, oke, saya mau tahu nih, hoyong uninga, upami aya patarosan, saya bahagia jika, oke, kira-kira ibu-ibu bade ngamaler naon? Saya bahagia jika diberi nafas. Terus? Saya bahagia jika menikah. Oh, Masya Allah, ibu jangan. Saya bahagia jika sehat. Terus? Hah? Apa? Pulang. Ada yang curhat. Saya bahagia jika pulang. Pulang kemana? Ke Ilahi Robi. Pulang ke rahmatullah. Ada yang bilang saya bahagia jika sehat. Oke. Jika sehat. Saya bahagia jika banyak uang. Di kita biasanya kebahagiaan ini bersyarat. Coba perhatikan dengan baik. Saya bahagia jika sehat. Berarti ketika tidak sehat bahagia? Tidak. Saya bahagia jika banyak uang. Berarti ketika tidak banyak uang bahagia? Tidak. Jadi ada orang-orang yang kemudian ketika dia bahagia itu harus bersyarat dulu. Saya bahagia ketika di rumah tidak ada cucian, teu aya istri kaeun. Bahagia ibu-ibu? Bahagia. Berarti lamun seueur istri kaeun, seueur-seueur tidak bahagia. Ternyata di kita bahagia itu bersyarat. Ada syaratnya. Kalau demikian pertanyaannya, apakah hidup kita akan selamanya sehat? Tidak. Apakah hidup kita akan selamanya banyak uang? Sering nama? Tegaduh. Nah, ada orang-orang yang ketika ditanya, saya bahagia jika, pada akhirnya kebahagiaannya bersyarat. Abdi mah bungah lamun ningali budak teu pabalatak di imah. Dia menyebutkan begitu. Lamun di bumi beres bunga, tapi lamun di pabalatak riut kana sirahna teh. Tapi ketika dibalikan pertanyaannya, biasana bumi pabalatak teh pedah budakna sehat atawa teu damang? Sok, Bu. Rapi pabalatak. Kira-kira lamun pabalatak nuduhkeun murang kalina sehat atau teu damang? Sehat. Dan bisa jadi ketika rumahnya rapi itu anaknya sakit. Pertanyaannya, mending keneh pabalatak ning rapi? Tuh kan jadi gitu. Yang mending keneh sehat. Tapi terkadang ketika anak sehat itu kemudian mengantarkan rumah kita pabalatak. Betul? Betul tidak ini? Yang pernah ingin pulang? Atau yang sedang ingin pulang ke rumah angkat tangannya? Yang rindu rumah angkat tangannya? Oh ya Allah, ya Rabbi, sardi. Bandingkan ketika antum ingin pulang ke rumah dan ketika antum tidak ingin pulang ke rumah. Ketika ingin pulang ke rumah, kira-kira doanya khusyuk tidak? Khusyuk, ya Allah, yang balik, ya Allah. Tapi ketika tidak ingin pulang, bisa jadi doanya tidak khusyuk. Jadi agar kemudian doa antum khusyuk, maka harus ingin pulang. Ketika ada orang yang sakit gigi dengan yang tidak sakit gigi, biasanya anu khusyuk ngadoa teh nu keur nyeri waos atawa anu damang? Nyeri waos. Nyeri waos kumaha ngadoana? Nepikeun ka teu calangap. Ya Allah, nya da nyeri waos atuh. Ya Allah, ya Rabbi, ya aduh.
khusyuk tina jero kalbu yang paling jero eta mah. Tapi ketika dia tidak sakit gigi, gimana doanya? Biasa-biasa saja. Jadi agar doa kita khusyuk harus sakit gigi. Begitu? Ada orang yang bahagia tapi harus bersyarat. Nah, sim kuring bade nguningakeun ieu, aya di penelitian sok sanaos di luar negeri gitu ya. Ada seorang ahli psikolog dia menyebutkan, memberikan sebuah perbandingan, meskipun saya juga tidak sependapat dengan jenis contohnya menggunakan makanan hamburger. Pami saur Ustaz Iwan mah makanan tidak sehat ya, hamburger mah. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Ada makanan hamburger, ada yang bisa menggambar hamburger di sini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, kalau nggak bisa, biar saya saja yang gambar ya. Nah, ini hamburger. Tong protes. Tadi saya nanya, siapa yang bisa, nggak ada yang ngacung. Ini saya gambar burger ini, jangan protes. Aya burger, makanan, dalamnya sayuran. Sayur itu sehat? Sehat. Satu, burger isi sayur. Yang kedua, ada burger, isinya daging, keju, dan lain-lain. Tapi dikategorikan junk food, makanan sampah. Yang ketiga, ada burger juga, isinya sayur, daging, tapi busuk. Kira-kira mau pilih yang mana? Sayur keju. Tuh ayah pilihan sayur keju. Ada orang-orang yang kemudian dia mencari kebahagiaannya meskipun terlihatnya tidak nyaman, yang penting sehat. Yang ini nih. Kan baiklah, yang penting mah sehat weh. Ada orang-orang yang kemudian mencari kebahagiaan, nilai kebahagiaannya itu dia raih dengan cara harus capek dulu. Lamun cek orang Indonesia mah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, paeh kemudian. Ada orang yang kemudian dia berakit-rakit itu pokoknya semangat dulu, nah dan bakal karasaan kumaha nikmatnya. Pertanyaannya, yakinkah ketika sekarang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu nanti akan senang? Akan senang? Si gaya jalmi damel angkat enjing-enjing jam 6 pagi dia berangkat, pulang jam 9 malam. Besoknya jam genep angkat deui, uwi jam 8. Ditaros, apa yang kamu cari? Saya ingin sukses. Nepikeun karipuh siga kieu gaweuna teh. Dia jawab, saya ingin sukses karena kalau sudah sukses saya pasti akan bahagia. Nah, ini nih kalimatnya. Saya ingin sukses karena kalau sudah sukses pasti saya akan bahagia. Kira-kira sukses dulu kemudian bahagia atau bahagia dulu kemudian sukses? Sok, mana? Nomor hiji, nomor 2. Ayo. Sukses dulu kemudian bahagia atau bahagia dulu kemudian sukses? Jawab kayak ulah, tenang. Tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Cum, nu nomor hiji. Sukses dulu kemudian bahagia. Tong ningali ka batur. Batur ngacung teh nya. Yang nomor 2, Cum. Bahagia dulu kemudian sukses. Keun bae teh boga duit? Ya, atau biasa-biasa we, keun bae teh boga duit penting bahagia we. Coba begitu. Di kita ada yang menyebutkan lamun geus sukses pasti bakal bahagia. Bayangkan dia berangkat jam 6 sampai jam 9. Dia bekerja dari usia 25 tahun sampai dengan usia 45 tahun. Berarti berapa tahun? 20 tahun dia bekerja. Targetnya
Di usia 46 ke atas dia ingin bahagia. Pertanyaannya, yakinkah di usia 46 tahun dia bahagia? Yakin? Bayangkan 20 tahun dia bekerja dengan durasi waktu jam 6 pulang jam 9. Targetnya supados engke di usia 46 tahun dia bahagia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, ripuh kemudian. Bayangkan kalau kemudian nanti di usia 46 ini dia mendapatkan penyakit P16. Apa? P16? Ada yang tahu? Kepala pusing, pinggang pegal, pantat peot, penghasilan pas-pasan, pas pensiunan penyakitan. Ada yang mau begitu? Kan dia berpikir nu penting mah ayeuna ripuh heula, keun bae, ayeuna ripuh penting mah bahagia. Ada orang yang seperti ini, kata ahli psikologi sebutnya adalah red race. Red race itu artinya beurit anu keur balap. Red race. Balap. Kalau antum pernah lihat di Jakarta ada kereta api apa namanya teh? KRL ya. KRL namanya? Kira-kira pernah kosong? Bikin padat teh. Mencari apa mereka? Mencari kesuksesan. Karena kata mereka kalau sudah sukses bahagia. Ada orang-orang yang mencari kebahagiaan repot dulu seperti ini. Kira-kira apakah yakin nanti akan bahagia? Belum tentu. Aya ibu-ibu diajakan ngaos, hayu urang ngaos. Engke we tos pangsiun. Ayeuna mah keur mudag heula ka bunga. Saya ingin sukses dulu. Diajakan ngaos ngantosan pangsiun. Ketika usia 60 tahun dia pensiun. Bayangkan usia 60 tahun dia pensiun. 60 tahun pensiun. Ku nagara wae geus dipangsiunkeun karena sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Sumping ka pangaosan dinten Ahad di dieu di Mahad Baitur Rahman. Calik pangsisina tuluy nundutan. Beres pangaosan ditaros biten rangkeun naon? Nya kitu we. Pas naik angkot di payun, kudu pang naikeun. Pas turun di tagog, pang nurunkeun. Persoalannya bukan kemudian tanda petik punten mengenai yang tua, bukan. Tapi ada orang-orang yang menyebutkan, engke we ngaji mah lamun geus pangsiun digawe, ayeuna mah ripuh keneh pabelit jeung pagawean. Nu penting mah sukses heula karena mereka mengejar target kebahagiaan nanti setelah dia repot lebih dahulu. Akan bahagia? Dipertanyakan. Yang kedua, nah ini ada orang yang kemudian dia menikmati kebahagiaannya junk food, makanan cepat saji lamun cek ayeuna mah. Ibu-ibu uninga corn dog, Bu Haji uninga corn dog. Nah, ada corn dog teh cenah. Naon cenah. Eta Bu Haji nu rame eta tukang nu kari itu teh. Tukang orang kali enggal ngagorengna, enggal ngadamelna, tapi kemudian mohon maaf menurut kadar gizi tidak baik untuk kesehatan. Ai sering-sering ting-ting nu kitu mah teu da kana beuteung teh beukah. Hari ini banyak makanan yang cepat saji, enggal masakna, enggal kengingna, enggal ngolahna, tapi kemudian khasiatnya tidak baik. Bentenya kapungkur. Hari ini antum makan nasi? Makan nasi. Apal asupan? Apal hawu? Apal ngagigihan? Wih, hebat luar biasa. Oh, di Cianjur. Di dieu ide maksudna teh di dieu. Hari ini cobi sok amun tuang sangu ayeuna. Kumaha? Magicom, instan. Kan begitu ya? Tidak ada panjangnya proses kapungkur, rek nyangu wae kudu ngahurungkeun heula hawu. Tuluy di
disongsong. Nepikeun ka hideung kana pamun teu, da balik deui kana larai. Geus kitu tuluy nungguan seeng nyeng sereng. Kudu panas heula. Tahu seeng itu apa? Bukan masak, seeng itu seeng. Hese naon maksudna periuknya. Kedah nyang hulang ngisikan heula dan lain. Panjangnya proses itu kemudian mengantarkan sehat. Makanya tidak heran kalau orang tua dahulu usia mereka jauh lebih panjang. Sehatnya pun juga jauh lebih sehat. Benten serang urang ayeuna. Urang mah enggal tuang, enggal beres, enggal gering, enggal ripuhna. Nah, ada orang-orang yang menikmati hidupnya seperti ini. Dalam bahasa kita sebutnya hedonis. Hedonis. Pokoknya mah hidup itu harus dinikmati sekarang, yang penting happy, enjoy your life. Apa artinya enjoy your life teh? Enjoy your life. Artinya selamat malam. Ya gitu. Nikmati hidupmu. Orang-orang yang seperti ini yang jadi target ukurannya kebahagiaan hari ini, tapi dalam bentuk yang tidak baik. Viral, ada artis yang ditangkap sama suaminya. Artisnya cantik luar biasa, suaminya juga tampannya luar biasa, tapi kemudian ditangkap. Pedah naon? Karena mengkonsumsi narkoba. Dia mencari kebahagiaan dari sesuatu yang selintas dan sekejap saja. Kira-kira yang begitu akan bahagia? Tidak. Cum, yang pemuda di atas 20 tahun sini ada? 1, 2. Aska? Seumuran berarti ya. Sama. Yang 20 tahun, kira-kira berharap banyak istri cantik? Nanti kita kalau menikah? Oh, sudah menikah belum? Oh, belum. Mau yang cantik, mau yang biasa-biasa aja? Serius? Biar apa? Ayo jawab, biar apa? Ada laki-laki yang nanya, kalau kamu milih perempuan pengen yang cantik atau yang biasa aja? Jawabnya yang cantik atuh. Kenapa? Biar bahagia. Biar senang kalau istrinya cantik. Pertanyaannya, istri kamu senang gak kalau punya suami kayak kamu? Itu pertanyaan. Ari anjeun atoh luar biasa, boga majikan geulis luar biasa. Nah, nanti di sana ada prinsip 2 ya. Ada prinsip syukur dan sabar ini. Ya kan? Suaminya bersyukur punya istri yang cantik. Nah, istrinya sabar karena punya suami yang ya pas-pasan lah ya. Ada laki-laki yang bilang, pokoknya mah di malam menikah yang jeung istri nu geulis. Benaon? Biar bahagia. Ternyata ketika seorang laki-laki berharap bahagia mendapatkan istrinya yang cantik, pasti dia akan menemui kekecewaan yang besar. Karena istrinya tidak bisa cantik sepanjang 24 jam. Ibu-ibu laras? Ada ibu-ibu lamun gelis 24 jam teh? Teh, sebalamnya tuh ibu. Salah guru sim guring sagelis-gelisna awewe angger aya goreng patutna. Iraha dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika dia tidur, yang kedua ketika dia BAB. Sok. Sagelis-gelisna istri lamun keur bobo tuluy calangap ngacai gelis? Tidak. Sagelis-gelisna istri teras miceun nyeri beuteung kira-kira kumaha ngahejeuna? Gitu. Moal angger goreng batu. Maka ketika ada orang yang mencari target kebahagiaannya hari ini, dia dipastikan akan banyak mendapatkan kekecewaan. Nemawi tong nu geulisnya nu solehah. Da pasti lamun solehah bakal geulis. Da nya tuh. Tapi nu geulis mah can tantu solehah. Ya gitu begitu. Itu. Ketika antum nanti menikah, antum mendapatkan istri yang salehah, apapun yang dia lakukan akan cantik di mata antum. Ya gitu. Catat ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Yang kedua, ada yang begini, yang targetnya pokoknya yang bahagia ayeuna. Engke kumaha engke lah, nu penting happy ayeuna. Tapi dengan cara yang tidak baik. Yang ketiga, nah ini
Ini lebih parah ini mah. Ada hamburger, ada makanan, isinya sayur, daging yang busuk. Kira-kira ada yang mau begini? Pertanyaannya, ada tidak orang yang memilih cara mendapatkan kebahagiaannya dengan cara yang begini? Ada nggak? Keur mah geus ripuh, geus susah, tuluy salah. Aya. Banyak pisan. Seueur pisan. Ada orang dia bekerja penghasilannya sehari 20.000 rupiah. Ibu-ibu 20.000 cekap yang di dapur tuh sadinten. Budak genep penghasilan 20.000. Kira-kira cekap? Tuh. Lamun ibu geduh caroge penghasilan 20.000, murang kali genep rek dikumahakeun caroge ibu. Ya langsung pulangkan saja aku pada ibuku. 20.000, ada yang begini penghasilannya. Ditanya, dipakai apa 20.000 itu? Kata dia, saya gunakan untuk pasang togel. Sudah mah penghasilannya 20.000 per hari, dipakai pasang togel. Tahu togel? Tahu? Kalau antum beli bakso ada mie sama togel itu kan? Togel ya sama. 20.000 dipakai buat masang togel. Pasang judi. 20.000 pasang judi. Ditanya, menang tuh, menang. Dia jawab, saya menang. Berapa menangnya? 400.000 rupiah. Wow, hebat atuh. Modal 20.000, menang 400.000. Dia jawab, setelah saya pasang togel sebanyak 20 kali. Lain menang, eta mah HP heula. Tapi kemudian ada orang yang seperti ini. Dia mencari kebahagiaan dalam kondisi yang seperti ini, tapi akhirnya dia tidak bahagia. Pertanyaannya, di antara ketiga ini, pilih yang mana antum? Ada pilihan antum? Termasuk antum sekarang hanya di Ma'had Baitur Rahman, menghafal Al-Quran. Cara antum menghafal itu, apakah yang ini? Kun baik ripuh enak yang penting make apal weh. Atau yang kedua, yang ini. Rarean apa geunang ge. Kumaha mun teu apal keun baik mangke weh. Kumaha mungkin dites bisa keun baik bejakeun teu apal. Kumaha carekan keun baik balik weh. Atau yang ketiga yang ini, ngapalkeun henteu, diajar henteu, nyusahkeun batur heueuh. Dahareun pangheulana wae, susaheun tambrukeun wae, dicai pangheulana wae, kira-kira pilih nu kieu? Wah, tidak ada pilihan. Maka ternyata ada yang keempat. Ada burger, dagingnya fresh, sayurannya bagus. Ini yang kita harapkan. Ada keseimbangan. Nah, bagaimana agar kemudian kita mendapatkan poin yang ini? Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaannya? Makanya ternyata kata para psikologi, juga nanti akan kita bahas dalam hadisnya, cara kita mendapatkan kebahagiaan itu tadi di awal, jangan ada syarat. Saya bahagia kalau saya hafal 2 juz dalam 1 hari. Berarti kalau tidak hafal 2 juz akan bahagia? Kalau pernyataannya saya akan bahagia kalau hafal 2 juz dalam 1 hari. Ketika saya nggak hafal 2 juz akan bahagia? Tidak. Kira-kira bagaimana kejiwaannya? Capek? Stres? Stres. Maka bahagia itu tanpa syarat. Apapun yang saya lakukan, insya Allah saya akan bahagia. Dalam agama kita disebut dengan syukur. Syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Cek saha eta? Masih betul. Syukuri apa yang ada. Nah, ini kemudian yang jadi persoalan kita. Di urang mah bahagia itu ada syaratnya, padahal ternyata bahagia itu tanpa syarat. Kenapa tanpa syarat? Abi mah bahagia lamun emam jeung daging. Berarti ketika emam teh jeung daging tidak bahagia. Nikmat sigananya lamun emam lotek aya kurupukan, berarti lamun teh kurupukan teu nikmat.
maka nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan banyak kekecewaan. Paham? Hafalkan Al-Quran, kira-kira bahagia tidak? Ada syaratnya? Ya Allah, saya mensyukuri bisa menghafal Quran pada hari ini. Saya akan menikmatinya dengan penuh kenikmatan. Seperti antum merasakan nikmatnya bernafas. Kira-kira bernafas yang antum lakukan itu, antum kontrol tidak? Kontrol tidak? Bayangkan, lamun antum harus mengontrol nafas dalam hitungan per 1 menit 20 kali nafas, kira-kira rek dahar mual, rek kacai mual. Saya pastikan antum pasti pekerjaannya hanya menghitung nafas. Nafas kita pun juga mengalir apa adanya. Maka hidup ini pun juga harus seperti itu, syukuri. Kalau kemudian saya bersyukur tanpa syarat, maka hidup kita akan bahagia. Termasuk nikmati bahagia itu sekarang saat ini. Bisa menghafal 1 juz, alhamdulillah. 2 juz, alhamdulillah. 10 juz, alhamdulillah. Azka sudah selesai ya? 30 juz, alhamdulillah. Azka, tambah lagi Azka. Juz 31. Emang nak ayat 31 juznya. Sekarang, saat ini, jangan dinanti-nantikan. Biar apa? Biar kemudian tubuh kita akan merespon kebahagiaan itu. Ternyata kalau antum tahu, tubuh kita itu akan mengikuti pola pikir dan perasaan kita. Simkuring baitu maros. Ketika antum Jumatan, bahagia tidak? Bahagia? Cek. Oh, silahkan ini. Kita berpindah ke mik Syahrini. Glowing kieu mik nangge tinggal. Ketika Jumatan, antum bahagia? Cung yang bahagia Jumatan? Yakin? Tenundutan? Tenundutan? Sudah capek, tos lari ke Kota Baru. Coba sprint. Azkam, beres sprint jam 10-11 Jumatan, calik dihanapkeun kipas. Ustad ceramahna innal hamdalillah. Kira-kira kana rasa kumaha? Aduh. Nahmaduhu kleber angin. Aduh. Kenapa bisa seperti itu? Saur guru simkuring, karena kita tidak menikmati Jumatan itu. Tidak menikmati Jumatannya. Cung, nu resep kana Persib. Resep? Nah, bet resep kunaon? Resep we. Sok nonton Persib? Oh, sok. Kira-kira lamun ke nonton Persib semangat tuh. Semangat. Pernah nyarekan wasit tuh? Pernah. Nyarekan striker pernah? Wah, terbalik pisan. Wah, belek. Daun. Padahal orang lumayan leuwih ti kitu gorengna teh mana? Bisa jadi pas nonton Persib, tos capek urang teh, sudah berkegiatan sehari full. Malamnya ada Persib. Kira-kira tunduh moal? Nah, ras menikmati. Kalau kemudian Jumatan mau nyaman, nikmati Jumatan itu. Antarkan kepikiran kita, ya Allah, saya mau Jumatan sekarang. Ya Allah, semangat. Ayo gitu. Atau kemudian disakannya langsung Jumatan, tunduh, nyarane, ya Allah, ya Rabbi. Datang ke masjid, ngejadwal. Ustadz Irfan, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, aduh. Kira-kira kumaha kana awak. Ternyata hebatnya Allah mengatur otak kita itu luar biasa. Dikontrol di otak kita, pengaruh ke perasaan kita, dan efeknya ke tubuh kita akan berpengaruh. Kita bahagia kalau kemudian kita menikmati, senang dengan pekerjaan yang kita lakukan. Termasuk
bagi antum yang agak susah menghafal Al-Quran, sami simkuring gitu. Sebab merasa, aduh, hese ngapalkeun kata pohon-pohon wae, poho wae. Tong anu panjang-panjang eta we surat Al-Insyiqaq jeung surat Al-Infitor jeung surat naon jadi teh? Idas samaun syaqqat. Terus? Nah, idas samaun fatarat jeung idas samaun fatarat sareng idas samsu kuwirat. Wah, itu kan butuh perjuangan itu teh. Menghafalnya teh bisa jadi dari ini langsung ngacelok ka dieu kali itu apa balik teh. Karena ujungnya sama, tak mati semuanya. Idas samaun fatarat. Naon dinya kali itu nanti cenah. Curang hulang heula ngacelok ka serta tetangganya, kayak dia ngacelok di ka dieu gitu. Karena di pikiran kita sudah terbayangkan, capek, ripuh. Dan otak kita mengantarkan itu semua ke perasaan kita dan ke tubuh kita pun yang berpengaruh. Antum yang ingin pulang, semakin kuat antum ingin pulang, maka tubuh antum akan merespon tengeunah sagala rupa urusan. Di pasien bakakak, mau yang balik. Sebelah mau yang balik pokoknya. Karena pikirannya sudah di kampung halaman. Tapi kalau antum menikmati di sini, dikasih bakakak, semangat. Iga bakar, semangat. Sop konro, semangat. Semangat kumaha itu mah. Jadi yang kedua, sekarang dan saat ini. Dan yang ketiga, agar kita bahagia jangan jadi budak masa lalu. Rasulullah menyebutkan penyakit yang paling bahaya itu ketika kita menjadi budak masa lalu dengan kalimat seandainya. Cobanya lamun kamari teka dieu siga nambar moal kieu. Akhirna kieu we. Coba lamun kitunya meureunana moal kieu. Kusabab kieu jadi we kitu. Padahal namanya kitu, behente kieu. Kira-kira lamun teu kitu kieu, lamun kieu kitu. Capek itu lamun kitu kieu. Capek. Dan yang mengantarkan kita tidak bahagia itu karena kita berandai-andai. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kata Rasulullah, jangan pernah berandai-andai jadi budak masa lalu karena itu akan mengantarkan tidak bahagia. Sebab lamun dikitu-kitu nanti setan akan membuka peluang-peluang law. Fa innal law taftahu amalas syaitan. Karena setan akan membuka peluang-peluang keburukan jika kita berandai-andai dan akhirnya moal bahagia. Cobanya lamun kamari teh teu daftar ka dieu, meureunna urang teh geus ngeunah di lembur. Cobanya lamun kamari dahareun teh teu disumputkeun nya lomari, meureun moal buruk, moal bau. Coba lamun kamari teh nya pekerjaannya sudah berlalu tapi kita masih berandai-andai, akan bahagia? Tidak. Coba mun baheula kawin jeung si eta. Meureunana eta moal ripuh siga kieu. Gara-gara kawin jeung si eta jadi we ripuh. Masih berandai-andai. Cek azga teh, coba lamun tadi teu make sepatu ieu moal labuh di Kota Baru aya. Pertanyaannya, yakinkah kalau kemudian tidak pakai sepatu itu akan selamat? Wallahu a'lam. Maka jangan pernah berandai-andai dengan kegiatan yang sudah berlalu. Walakin kul qaddarullah wa masya'a fa'ala. Ketika kita menikmati dengan meyakini semuanya ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang terbaik, maka kita akan mendapatkan rasa bahagia yang besar. Nikmati, syukuri, jangan jadi budak masa lalu. Termasuk jangan jadi juga budak masa depan. Engke lamun geus beunghar, apan acan beungharna ge. Nikmati lah poe ayeuna. Ke lamun geus boga duit loba, rek meuli mobil.
rek meuli perahu, rek meuli pesawat, rek meuli tanah, rek meuli itu. Sekarang dulu nikmati, urusan ke depan biarkan Allah yang menentukan kadarnya. Di orang sok berandai-andai akhir nama nu ayeuna henteu. Nah beuteung infak engke we lamun geus loba duitna. Kira-kira lamun aya jawab engke we lamun geus loba duitna, ayeuna infak teu? Henteu. Ari engke? Belum tentu dia akan infak juga. Sabab banyak penyakit orang yang tulul amal itu berandai-andai ketika dia miskin, punya harta yang banyak, dan kalau nanti punya banyak harta dia akan berinfak, tung nama pas beunghar teh. Oke, lamun loba duit ke santri diajakan kabehana piknik ke Pangandaran unggal bulan. Luar biasa unggal bulan piknik ke Pangandaran. Semangat tidak? Ngan aya mah lumawana. Piknik ke Pangandaran ke lamun boga mobil 2. Ketika dia punya mobil, ayo urang piknik. Aduh, teh supir. Ayo urang piknik. Aduh, beda perugian. Orang yang tulul amal itu akan begitu. Ketika tidak ada, banyak keinginan, tapi ketika sudah ada, dia lupa dengan apa yang direncanakan. Dan yang ketiga, jangan pernah jadi budak masa kini, tadi teh anu hedonis, yang orang kemudian menikmati kebahagiaannya hanya hari ini. Nah, sangkaan bahagia kumaha tuh? Harus seperti apa agar kita bahagia full pada hari ini sekarang, bukan nanti, dan tidak jadi budak masa lalu? Kata para ahli disebutkan, kata para guru, syukuri saat ini. Nikmati apapun yang Allah berikan pada saat sekarang. Jangan berpikir yang sudah dan jangan berpikir yang nanti. Sekarang nikmati. Kerjumaahan, sumping ustad, cobanya lamun khutbahna ustad itu pasti bakal rame. Mau tunduk. Apan keur ayeuna ieu teh? Lain keur engke, bukan yang lalu, tapi saat sekarang. Maka syukuri saat ini dengan kesadaran penuh dan hadir yang utuh. Antum hari ini sadar, hadir, penuh, utuh. Ibu-ibu lamun keur pangaosan, teras ibu nyepang handphone, titit. Naon suara WhatsApp ya tuh? Nit gitunya. Dibuka ku ibu teh keur pangaosan, pas dibuka dina WA teh, "Ceu, abdi engke menuju pangaosan Baitur Rahman di jam 7 nya enjing. Ceu, abdi engke jam 8 bade ka bumi bade nagih sametan tea." Ibu keur teu gaduh artos. Kira-kira pas pangaosan bakal bahagia moal? Bu? Bahagia moal? Nah moal kunaon? Kira-kira sapanjang ya Ustaz Nasruddin ngaos di Baitur Rahman di jam 7 sampai jam 8 fokus karena materi pangaosan atau mikiran kumaha carana sangat depanggih jelema eta? Aduh kumahanya teu panggihnya carana duit eueuh enjang mah can aya rek ulin lah ka saha kitu nya api-api we kitu tong dibaca we tapi sakabuka we ana bejakeun kitu lobet kitu nya teh wah banyak pikiran terjadi karena kita tidak sadar penuh, tidak hadir utuh. Sapertos nuju sholat, godaannya besar pas ke sholat teh, betul? Seueur nu kaemut, nepikeun ka aya paribasa cek santri mah, lamun leungit duit, sholat, beh naon? Beh kapanggih, sab ke sholat langsung Allahu Akbar, teh leumpang. Kaluhur, Allahu Akbar. Tapi kita ngesan teu kadinya kita Allah. Sami Allah. Oh bener, tuluy ka handap cai. Dicai sigana mah. Tapi kita Allah sami Allah sapanjang salat kapikiran tuluy. Assalamualaikum, assalamualaikum jeung seuri we. Nah seuri ayeuna pesak. Ida kapikiranna keur salat karena tidak sadar penuh, tidak hadir utuh pas salatna. Pernah ngalaman gitu? Cung, baturan. Karena kita tidak sadar penuh, tidak hadir utuh, akhirnya sholatnya pun juga tidak kita nikmati. Betul? Baca Quran, kenapa kita merasa capek? Karena tidak hadir penuh, tidak sadar utuh. Kalau kita sedang baca
Al-Quran. Simkuring diajar ya Allah ya Rabbi geningan iya kunci nate. Teu paham, teu ngarti, tidak menikmati, akhirnya banyak beban. Ibu-ibu kantos nonton Master Chef Indonesia? Kantos. Saha nami tukang masak nate Bu? Chef saha? Chef Juna. Wajib apa? Eta Bu, Chef Juna teh raka simkuring. Chef Juna, Chef Sadi, Chef Arnold, saya jadi nu istri teh. Arah apal gini kan dia, santri oke. Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Aranjeuna masak bari nyeusehan teh Ibu. Henteu, bari kumaha wadah? Henteu. Bayar sapu? Henteu. Kumaha hasil pasakanna Bu? Mantap. Gemas selera. Lamun tinggal tina kemasan, tina hasil pasakan, tina penyajian maksimal. Karena ketika dia masak hadir penuh sadar utuh. Aya di urang masak teh bari naon? Bari gogore, bari nyusuhan, bari popoe, bari itu bari jeung ieu. Ayeuna kumaha? Fokus teu? Henteu. Apal di mana? Dia rompok. Jo langsung, "Abah, naon tutung itu? Di mana eta keur popoe? Atuh masak heula di simkuring ieu. Tong ka popoe." Atuh udah beres kabehanana, ieu beres tuh beres. Tapi tungtung nama itu tuh beres, itu jadi pan gitu. Ternyata ketika seseorang hadir penuh sadar utuh banyak pekerjaan yang dinikmati. Tapi kalau kemudian tidak menikmatinya, tidak hadir penuh, tidak sadar utuh, akhirnya tidak bahagia. Simkuring punten sate acan apal ilmu ieu pun pangaosan jalan mustami sok bari pirajeunan nyepeng handphone. Pami dieu sareng di pangaosan, handphone pas usan nerangkeun titit handphone dibuka. Persekian detik simkuring buka handphone. Aya nu nga-WhatsApp, meskipun di WhatsApp itu bertanya. Meminta jawaban, minta solusi saya jawab. Durasinya 1-3 menit ngajawab WhatsApp teh. Selama 3 menit itu saya sudah melepaskan konsentrasi dari pengajian yang senang nikmati. Beres WhatsApp, fokus deui. Kira-kira ada yang terputus tidak benangnya? Ada. Teu kungsi lila, hurung deui WhatsApp teh. Komo pas palebah, Ustad, tabu sabaraha aya di bumi, ieu bade nginten tuangeun. Dijawab moal? Mangga insyaallah. Abi jadi baca rahman heula, tabu sapa nu rompok. Persekian detik kemudian terputus lagi. Akhirnya materi pangaosan yang durasinya 60 menit lamun dipakai jeda maca WhatsApp, ngabaca WhatsApp, ngabalas WhatsApp, ternyata 60 menit dipotong 15 menit jadi 45 menit. Pertanyaannya, fullkah ilmu yang didapatkan? Tidak. Numawi, nya geningan jangan terjeda, jangan terpotong, kedah fokus. Ibu-ibu masak fokus? Tidak. Nyusuhan fokus? Tidak. Cek ibu-ibu nyalira gitu. Atuh udah lupa pagawean cenah. Can itu, can ieu, can ieu. Di Amerika ya penelitian, ternyata banyak yang paling banyak mengalami stres itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Terpercanten, cobian angkat ke rumah sakit jiwa di Cisarua. Cek berapa jumlah pasien perempuan dan laki-laki. Perempuan itu makhluk yang multitasking, yang dia melakukan pekerjaan dalam banyak waktu. Akhirnya konsentrasi tidak fokus dan kemampuan otak lama-kelamaan menurun 10%. Akhirnya kemudian tumpul. Akhirnya kemudian tidak beres. Akhirnya kemudian error. Numawi fokus, hadir penuh, sadar utuh. Antum kalau ingin menikmati baca Quran, menghafal Al-Quran, nikmati bacaannya, rasakan sensasinya. Entong mikir hayang balik, kakak ngapakeun saayat,
Wailul lil mutaffifin. Yang balik ya aing. Kumaha cara nanya? Kabur gitu. Atau gering heula. Atau api-api gering. Aduh kumaha cara nanya? Ngawe kitu ka kolot. Orang lain sudah hafal 6 ayat 7 ayat, antum masih di 1 ayat itu. Kenapa? Karena tidak sadar penuh, tidak hadir utuh dengan bacaan yang dibaca. Sadar dulu, hadir dulu, maka akhirnya akan bahagia. Ibu-ibu, lamun ibu-ibu ngobrol ke bapak, bapaknya bari ngoprek handphone, ibu resep. Yang ibu inginkan, bapak sadar penuh dan hadir utuh. Simkuring sami Pak, menuju diajar bagaimana kemudian memfokuskan diri ketika pas bicara sama anak-anak kada fokus, bicara sama istri harus fokus. Karena beda antara mendengar dengan mendengarkan. Tah, kakuping tuh. Suara apa itu? Di luar? Apa yang antum dengar suara di luar? Ngaji. Ayo ngopi sotong eret. Terdengar itu beda dengan mendengarkan. Mendengarkan mah sadar penuh, hadir utuh, fokus. Masak udah fokus? Fokus. Ngistrika? Fokus. Dai mah bari ngistrika baju nyalakan budak atuh dah hese. Aya ibu-ibu nyangu goreng nyarekan salaki amek ka budak biasa ibu meureunnya. Gancang udang moal keur nyangu goreng eta teh. Lamun rek ngaudangkeun heula nyangu goreng heula. Ieu mah keur nyangu goreng nyarekan budak. Pernah kalaman siga gitu? Tidak hadir penuh, tidak hadir utuh, tidak sadar penuh. Maka syukuri saat ini sadar penuh dan hadir utuh. Karena ternyata, nah ini persoalannya di kita mah sudah serba otomatik hidup itu. Tadi nyangu ibu-ibu, kira-kira mun ibu bade ka pangaosan, kabayang ripuhna nyangu teu? Teu da ayeuna mah otomatis. Lagi tinggal gitu strike beres, angkat ngageliung beres. Hidup kita serba otomatis. Antum yang laki-laki, yang santri, ketika pas subuh hari ke toilet otomatis atau mikir dulu? Otomatis kumaha? Buka panto, tutupkeun, kunci, tuluy cingogo, tuluy kahampangan, gosok gigi, tadinya uih deui, otomatis. Pertanyaannya, pernahkah menikmati suasana air? Pernahkah menikmati suasana di jamban? Dinikmati di jamban teh. Kumaha cara menikmatina? Eta pas cai ngocor, cabak caina. Ya Allah, ieu cai miti kieu. Ngobrol jeung cai teh. Lila atuh cenah. Ini yang kemudian hadir penuh sadar utuh. Lain hadir aku, "Hai cai, apa kabar?" Lain kitu oge gitu. Contoh. Air apa ini? Air teh. Ada rasa yang berbeda kalau kita hadir utuh dan sadar penuh dengan air yang kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih air teh ini mudah-mudahan menyehatkan. Jadi tenaga Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, habat kumujeng. Bandingkan dengan kejadian, ya Allah, iya eureun ngaji ke sabada bulan cinteh deui teh kopi radik sakali mah aing. Alah Gusti cinteh deui aing nih. Kira-kira ternikmati tidak minum air tehnya? Tidak. Karena kita kemudian tidak sadar penuh, tidak hadir utuh dengan apa yang kita minum. Sareng sim kuring, cobaan pas kacai teh, pas ngocorkeun cai aya cai nu ngocor, raoskeun kumaha nikmat pas ibak. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sisiuk. Ya Allah, terima kasih sudah dikasih air subuh hari ini. Pas duh ya Allah, tiis Gusti segar nikmat. Kalau kemudian kita menikmati,
Pas gosok waos, duh ya Allah, alhamdulillah aya waosan kene Gusti. Terima kasih Gigi sudah menemaniku 40 tahun ini. Pernah begitu? Tidak. Makanya tidak bahagia. Simkuring satu acan apal ilmu ieu lamun jalannya ke kota baru. Alah, capek. Eungep. Kok pas nanjak di IKEA, aing mah hoream jalan-jalan kieu. Tapi ketika dinikmati jalan kakinya, ya Allah, terima kasih kaki sudah menemani 40 tahun berjalan cing sehatnya. Jalannya saja dinikmati. Ngalangkung ka tangkalan, basuh tilas hujan dicabak, oh ya Allah, seger kieu. Dihareup isi nu geulis, masyaallah. Tuh atuh. Paling nikmati cenah. Karena hidup kita serba otomatis, lebih kajama otomatis. Tutup panto, selotkeun, gosok gigi, kampangan, wudu, keluar di otomatis. Tidak ada rasa yang hadir di sana. Antum gugah bobo, otomatis kan? Tidak menikmati bagaimana nafas yang Allah berikan sama kita itu. Cek pun bojo anggar tah si abah ritual heula cenah ieu mah. Lain ritual menikmati nafas. Ugah bobot calik heula, tarik nafas, hitungan 3 detik ditarik, 3 jam dikeluarkan. 3 jam. 3 detik. Duh ya Allah, terima kasih kau hadirkan lagi nafas pada subuh hari ini. Nu mau doa nage, alhamdulillah, bukan astagfirullah. Sadar penuh, hadir utuh dengan apa yang kita baca. Kuga bobo nikmati nafasnya. Antum santri cengkat 3:04. Alhamdulillah di ahyana. Gigireun hitut. Alhamdulillah ya Allah kaangse keneh. Ih, nikmati ngangse bau oge. Berarti kita sehat. Hari ini serba otomatis hidup kita itu. Upami di ibu-ibu, di para bapak, di grup WhatsApp parsok aya bewara anu ngantunkeun. Kira-kira anu ngomentaran kumaha biasana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngetik atanapi ngintunkeun stiker. Nu paling parah aya ibu-ibu pas ningali stiker batur alus, teundeun bisi jangke anu maot deui. Nepikeun ka kapikiran siga kitu. Naon hesena tuh ngetik we. Ya Allah, mudah-mudahan almarhum ibu anu, bapak anu dipaparin rahmat kali magfirah Allah, kulawargina dipaparin kasabaran. Cek urang teh lila kitu mah, tinggal kirim stiker. Sim kuring na hiji grup. Hitungan 2 detik nu ngirim stiker puluhan brut langsung. Kira-kira lamun sim kuring kulawargi nu ngantunkeunana. Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya hanya men-scroll saja. Scroll. Karena semuanya sama kalimatnya. Inna lillahi anu muter pabaliut kahanap kagilap nu sagarupa. Tapi kalau kemudian ada tulisan, ada doa yang terbaik, saya akan menikmati bacaan itu. Duh, si ibu anu ngadoakeun. Si bapak anu ngadoakeun. Si ibu ieu narasun panyawat naon? Dicana ka mana layona dan lain-lain. Beda rasanya itu. Termasuk ketikan itu pun juga berpengaruh dengan rasa. Selama ini kita sudah terlampau tidak sadar penuh dan tidak hadir utuh. Betul? Betul. Sampai ucapan salam saja sudah otomatis kita. Ibu-ibu, tadi angkat di bumi salam heula. Salam. Salamna teh ibu rek angkat atanapi ngaduakeun nu di bumi. Pada angkat. Ibu engke uwih ka bumi ngucapkeun salam. Salamna teh ibu nepi ka bumi atawa ngaduakeun di bumi? Nepi ka bumi. Yang terjadi hari ini ucapan salamnya saja tidak ada doa, tidak ada rasa, tidak sadar penuh, tidak hadir utuh. Kalau itu doa terbaik yang Rasul ajarkan sama kita. Ibu-ibu cobian engke uwih ka bumi tartib macana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nu di bumi aneheun moal.
Mama rek pidato atau rek minta sumbangan. Sebab di kita mengucapkan salam nage bukan assalamualaikum, tapi naon? Waalaikum. Kumaha jawabanna? Salam. Gitu. Ngadoa lain, ngajorowok gitu mah. Tidak sadar penuh, tidak hadir itu, bahkan doa yang diucapkannya pun juga dengan rasa yen eta teh doa. Betul? Betul. Bade tuang. Maca doa naon? Bismillah. Allahumma barik lana misalnya teh. Yang ada tidak sadar penuh, tidak hadir itu kalau sedang berdoa orang teh. Bari nyala sangu. Allah memberikan. Tunggu daging. Makin ada benar. Bajing peta. Makanya hadir utuh dan tidak automatik. Ibu-ibu wasuhada dinikmati. Yang ada kebanyakan kita tidak dinikmati. Seharusnya kedah kumaha carana? Pas wasuhada ya Allah, terima kasih anak-anak saya sudah bisa makan hari ini. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bahagia. Bikin kasar pun biang. Mamah mah pas moekeun baju aranjeun oge bari ngadoakeun. Kira-kira ibu-ibu mun ngistri ka acuk bapak bari ngadoakeun? Atau pas keur ngistri ka teh kusut. Sarua jeung beungeutna ieu. Lain kadoa ngadoakeun. Tekung sililat bisa ama-ama kan pada sarua jeung beungeutna ieu baju teh kusut wae. Datang budak ibu nu awewe, cek budak teh, "Mah, apa can dicolokeun istri kana oge? Atau mau rapi-rapi?" Kira-kira eta budak ibu dicarekan tambah dikumahakeun. Sarua jeung bawa maneh. Maka jadi amok ibu teh. Bukannya mendoakan, Bu, cobian. Pas ngistrika, ibu sadar penuh, hadir utuh kalau ibu sedang menyetrika pakaian suami ibu yang suami itu imam jadi ibu. Bagi ibu. Pas ngistrika ya Allah, mudah-mudahan pun lancar cing sehat, cing soleh, cing tiasa ngajari kulawati, jadi imam yang hebat buat kami ya Allah. Jaga dia, pelihara dia, sehatkan dia. Kira-kira Bu, ngistri kanan nikmat mau mun gitu? Nikmat. Para suami, cung, mana suami? Tak ya suami dia? Suami? Mau nyalira? Sim kuring Bu. Sate acan apal ilmuna upami bukan 7 ke atasnya. Ketika istri salam, cium tangan atau kemudian saya meluk istri, saukur meluk hungkul. Tapi pas apal ilmuna, pas nangkep bari doakeun, tapi itu kudu nyarita nah hate we. Sebab vibrasi hati itu lebih hebat daripada ucapan. Ibu engke wengi pas bade kulem, bapak tos tibra, ku ibu tangkep bapak teh. Tas dikumahakeun ku ibu. Dibekem. Entong atuh Bu, dibekem atuh bapak teh bakal pingsan. Ditangkep ku ibu, bapak teh. Pas ditangkep tekedah ku ibu dicari naon nah hate we. Gusti cing sehat pun lancet teh Gusti jagi dirina, riksa dirina teh. Tong leuwih ti kitu ibu teh juga langsung ditangkep, caroge ibu teh jadi harewosan. La ilaha illallah. Nakinan eta mah tuh ibu lain ngadoakeun. Hari ibu geus teu suka ka bapak jeung nyakinan sagala rupa. Ternyata gini, aduh kita teh banyak masalah hari ini teh. Kenapa banyak masalah? Tidak bahagia karena kita tidak sadar penuh, tidak hadir utuh. Kalau sudah hadir penuh, hadir utuh, sadar penuh, maka apapun pasti akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita disebut dengan muraqabatullah. Merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan dinikmati dan ternikmati. Tidak ada hidup yang tidak bahagia. Meskipun bungkusnya tidak nyaman, tapi karena ternikmati akhirnya bahagia. Mau ngerasa ini ambek gaduh murang kali. Yuswa satahun micen di mana wae. Ibu ambek. Ambek fitrah manusia.
Tapi kalau kemudian sadar penuh, hadir utuh, ya Allah, ngan apaleun budak teh ieu teh. Mata kieu oge. Mata kieu can pahameun, can ngartieun budak teh. Da mun ngarti mah moal. Kira-kira mun ibu ninggal caroge ibu micin di mana wae dikumahakeun ku ibu. Kita haruskan bapak sehat. Maka yang perlu kita lakukan agar bahagia bukan tadi yang keempat tadi, bukan yang ketiga tadi ya, bukan yang menikmati hari ini, bukan jadi budak masa lalu, bukan budak masa kini, atau kemudian bahagia dengan syarat, tapi hari ini sekarang nikmati, syukuri dengan cara sadar penuh dan hadir utuh. Cung, nu tacan tuang. Yang belum makan hari ini siapa? Hari ini. Terbayangkan setelah ini akan makan? Akan. Nikmati makanannya. Sadar penuh, hadir utuh. Pas ngahuapkeun sang teh, terima kasih ya Allah sudah ngasih makanan. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada antum. Doakan para petani, doakan para pedagang, doakan para munfikin, maka hidup antum akan bahagia. Tapi lamun ke pas tuang dihuapkeun jeung tahu deui endog deui hoream teungeunna, maka tidak akan jadi daging dan tidak akan bahagia, jauh tina doa. Sadar penuh dan hadir utuh, insyaallah bahagia. Sakitu kadugikeun boga manfaat. Hapunten nu kasuhun buah bilih aya bahasa nu kirang pernah. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebahagiaan kepada kita semuanya dengan cara sadar penuh dan hadir utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.